Halo guys, balik lagi di channel YouTube saya, Kang Wahyu Studio. Oke, jadi di tutorial sebelumnya kita sudah belajar dasar-dasar HTML, dasar-dasar CSS, dan dasar-dasar JavaScript. Jadi di video kali ini harusnya sekarang kita sudah siap untuk menginstal framework React.js ya teman-teman. Baik, langsung saja. Jadi syarat untuk install framework React ini, kita harus menginstal terlebih dahulu Node.js di laptop masing-masing ya. Kita buka browser Google Chrome. Kita ketik Node.js. Oke, kita langsung masuk saja ke Node.js-nya. Nah, di sini ada dua macam ya, teman-teman, Node.js yang paling terbaru. Ada yang udah LTS yaitu di versi 16.16.0 atau yang sekarang saya gunakan yaitu 18.6.0. Oke, jadi saya sudah menginstal Node.js di laptop saya. Jadi cara untuk mengeceknya atau apakah kita sudah berhasil menginstal Node.js atau belum, kita buka terminal. Atau kalau yang pengguna Windows bisa buka di CMD ya. Terus kalian ketik saja node main version. Jadi Node.js saya ini versinya sekarang yaitu versi 18.2.0. Dan coba kalian cek juga npm main versionnya. Ya, di laptop saya sekarang npm versionnya yaitu versi 8.9.0. Oke, setelah kita berhasil menginstal Node.js, sekarang kita buka browser. Kita ketik React.js. Nah, di sini kalian bisa melihat dokumentasi cara-cara untuk menginstal dan lain-lain ya. Di sini misalnya create new React app. Di sini ada sintaks seperti ini ya. Kita gunakan sintaks ini npx create React app dan my app adalah nama folder yang mau kita buat. Jadi kita buka terminal di sini. Kita akan membuat folder baru bernama misalnya belajar web dari nol ya. Nah, di folder project ini saya akan menginstal React.js dengan nama foldernya yaitu membuat web dari nol ya. Langsung kita saja buat. Kita ketik npx create React app. Terus ini nama foldernya ya. Membuat web dari nol. Oke, tunggu instalasinya sampai selesai ya teman-teman. Pastikan instalasinya berhasil sampai akhir. Nah, biasanya ciri-ciri kalau kita sudah berhasil menginstal framework React.js, di sini di paling bawah biasanya ada tulisannya seperti ini ya. Ada tulisannya happy hacking kayak seperti ini. Lalu di sini kita diberi suggest. Jadi untuk memulai React.js-nya kita harus masuk dulu ke folder membuat web dari nol ini ya. Nah, setelah itu kita buka VS Code-nya. Oke teman-teman, jadi ini adalah framework React.js kita pertama kali, template yang masih murni, masih belum kita edit-edit. Di sini ada folder node module, di sini ada folder public, dan terakhir ada folder src atau folder source. Nah, kalau kita buka folder source ini, di dalamnya ada app.css, ada app.js, dan ada index.js ya. Oke teman-teman, jadi itulah mengapa alasan kita kemarin belajar HTML, kita belajar CSS, dan kita belajar JS. Karena di framework React.js ini kita akan menggunakan ilmu itu semua. Oke, kita bahas dari app.js terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelum kita membahas file app.js ini,
kita akan running server React.js terlebih dahulu ya. Caranya yaitu npm start. Oke ya, kita sudah berhasil menjalankan server dari React.js ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari setelah kita berhasil menginstal framework React.js. Oke, baik, saya akan langsung menjelaskan alur dari framework React.js ini. Jadi kita pertama-tama mempunyai suatu file bernama app.js ya. Ini isi filenya. Dan kita di sini ada app.css, ini CSS-nya masih murni bawaan dari React.js-nya ya. Terus jadi app.js ini kenapa dia bisa running atau berjalan di browser? Karena si app.js ini dia dijalankan oleh index.js. File app.js ini kita import, lalu kita jalankan di sini ya, kita render ya. Nah, kalau kita ingat kita kemarin belajar JavaScript, kita sudah pernah membahas yaitu dokumen get element by ID ya. Oke. Jadi di React.js ini kita kasih nama get element by ID-nya yaitu namanya root ya. Kalau kita telusuri, get element ID ini akan mencari div yang ID-nya namanya root. Kalau kita buka di sini, kita buka folder public di file index.html ini, kita cari. Nah, ini ya, di sini ya. Jadi si app.js tadi itu berjalan di tag div ini. Oke, jadi kesimpulannya React.js ini hanya berjalan di satu file index HTML saja, atau yang biasa kita sebut yaitu single page application. Oke. Lanjut, setelah itu kita buka app.js-nya. Sekarang kita coba kita ulik ya sedikit ya. Kita hapus. Lalu ini kita hapus, kita nggak pakai seperti ini. Kita komen saja. Nah, kita coba di sini kita tulis misalnya hello. Di video selanjutnya kita sudah siap membangun web dari nol. Oke ya teman-teman, jadi kita sudah berhasil mengedit tampilan awal dari React.js, dan di sini kita sudah melihat ada tulisan hello. Di video selanjutnya kita sudah siap membangun web dari nol. Dan ini adalah contoh perusahaan terbesar yang sudah menggunakan React.js ya teman-teman. Pertama yaitu ada Airbnb, dan ada Facebook yang sudah kita gunakan sehari-hari, ada Uber, ada Pinterest, dan terakhir yaitu ada Instagram yang sudah sehari-hari kita pakai ya teman-teman. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Apabila ada yang masih kurang mengerti dalam hal menginstal React.js ini, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya teman-teman. Terakhir, jangan lupa share, subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding.